Hai hai yang udah join, hai hai teman-teman yang udah biasa join. Hari ini bintang tamunya namanya Mas Arif Zulkifli. Saya mengenal dia dulu waktu jadi pemretnya Tempo, sebelum jadi pemretnya Tempo, majalah Tempo. Kemudian sekarang dia jadi ke corporate, apa, kepala pemberitaan korporatnya grup Tempo. Em, Oke, 901, saya 903. Saya mau baca mengenai sebuah chapter yang saya tulis. Em, Malam ini ceritanya tentang menjadi berbeda, tetapi menjadi berbedanya melihat dari sudut pandang ada seorang sastrawan, enggak ada yang wartawan atau penulis namanya Edith Wharton. Dan sudah itu kita akan undang Mas Arif untuk entah beliau akan bercerita apa sih, biasanya selalu menyenangkan bercerita dengan Arif. Lebih dikenal juga oleh teman-temannya dengan panggilan Azul. Jadi terus habis itu ada Kareda yang akan membawakan lagu-lagu untuk kita. Nah, udah 902, 903 saya akan memulai. Jadi ini tulisan saya buat tahun 2012, berjudul Menjadi Berbeda. Bicara tentang cara berpikir out of the box, beberapa contoh favorit saya adalah sebagai berikut. Ada seorang penulis bernama Edith Wharton. Dia tahun 1902. Dia menulis begini. Salah satu quote-nya yang saya ambil. There are two ways of spreading the light, to be the candle or the mirror that reflects it. Sebuah kata yang saya jadikan basis saya untuk melakukan kegiatan-kegiatan saya sebagai seorang leader. Karena dalam quote ini sangat powerful yang menyatakan bahwa ada dua cara untuk menjadi cahaya. Untuk menghasilkan cahaya dan menyebarkan cahaya. Yaitu dengan menjadi lilin atau menjadi kaca yang merefleksikannya. Quote ini diambil dari puisinya Edith Wharton berjudul Vesalius in Zante tahun Vesalius in Zante 1564, gitu judulnya. Yang ditulis Edith Wharton, seorang wanita pertama yang memenangkan Pulitzer Prize di bidang literatur. Dia menulis puisi ini sebagai sebuah biografi untuk Andreas Vesalius yang hidup pada tahun 1514-1564, salah seorang figur yang sangat penting dalam sejarah anatomi. Vesalius adalah penulis buku berjudul De Humani Corpus Fabrica, sebuah buku yang sangat cantik dan revolusioner dalam zaman Renaissance untuk studi tentang tubuh manusia. Sebelum Vesalius, orang belajar anatomi berdasarkan studi yang dibuat oleh seorang dokter physician dari Yunani namanya Galan yang hidup sekitar tahun 129 sampai dengan 216 Masehi. Berbagai kepercayaan tentang anatomi waktu itu termasuk Hawa berasal dari tulang rusuk Adam dan pusat pemikiran dan emosi adalah jantung, berasal dari pemikirannya Galan tersebut. Kemudian diteruskan oleh salah seorang yang paling terkenal di zamannya namanya Aristoteles. Vesalius
membuktikan dengan membedah mayat bahwa jumlah tulang rusuk laki-laki sama dengan perempuan. Dan juga membuktikan bahwa pusat pikiran dan memori adalah otak serta sistem persarafan. Menentang paham yang dianut selama ratusan tahun. Yang dia challenge, nggak tanggung-tanggung, tapi pemikiran seorang yang bernama Aristoteles, manusia setengah dewa pada zaman itu. Vesalius selalu bilang agar para pelajar jangan terpaku pada cara belajar yang itu-itu saja, tapi temukanlah cara untuk belajar secara berbeda. Edith Wharton menuliskan sajak panjang bagi Vesalius, seakan sebuah biografi, termasuk ceritanya diusir dari tempat tinggalnya karena pendapatnya yang sangat revolusioner tersebut. Karena banyak orang yang tidak setuju, terutama pihak yang berkuasa pada saat itu terhadap cara berpikir berbeda tetapi terbukti dari Vesalius, dia kemudian diusir. Ketika Vesalius sudah terasing, orang tetap belajar dengan metode yang dia temukan. Wharton menyimpulkan tidak perlu jadi lilin untuk memancarkan ide, tapi bisa juga sebagai kaca yang tetap memantulkan kala bersinar tidak lagi boleh. Saya menggunakan quote ini untuk konsep leadership. Seringkali orang melihat leadership atau kepemimpinan hanya tentang pemimpinnya atau yang memberi sinar. Padahal organisasi akan bercahaya penuh ketika lilin bersinar dan ada kaca yang memantulkan sinar tersebut ke seluruh penjuru. Leader bisa jadi lilinnya, tapi follower juga penting ketika mereka bisa berperan sebagai kacanya. Kadangkala, biarkan follower yang menjadi lilinnya, menerangi dengan ide dan tugas leader sebagai kaca untuk memantulkannya ke seluruh organisasi. Nah, kalau hanya leader yang selalu jadi pusat perhatian, kapan follower bisa berperan? Baik sebagai lilin ataupun sebagai kaca. Problem dan tantangannya adalah menyiapkan follower agar mereka berperan, tidak melulu hanya mengikuti. Dalam pekerjaan saya, I have to push all the followers to be actively come with new and challenging ideas. Saya akan merasa bangga jika punya tim saya yang berani berpendapat, mengeluarkan ide, dan bahkan menantang pendapat yang saya punya. Untuk kemudian kita diskusikan, kita cari mana yang lebih baik. A good follower bukan hanya orang yang mengikuti perintah, tapi bisa come up dengan idea dan challenge the leader when it is needed. That kind of a good follower will eventually become a good leader. Dalam sejarah, banyak kemajuan dihasilkan oleh orang-orang yang berpikiran berbeda dan menentang kebiasaan dan pola pikir yang tak lagi efektif. Dan oleh orang-orang yang mempertanyakan hal-hal yang tidak lazim dipertanyakan. Hal-hal seperti ini membuat perbedaan pendapat. Betul itu. Tapi juga membuat orang ingin membuktikan sesuatu, berkreasi, dan berinovasi. Berbeda adalah sebuah anugerah. Memaksakan untuk menjadi semuanya sama adalah pemaksaan dari harkat manusia itu sendiri. Toh, pada akhirnya, perbedaan warnalah yang membuat pelangi menjadi indah, bukan? Thank you. That's what I have. Jadi Edith Wharton mengingatkan kita, to spread the light, ada dua cara. Right? Being a candle or be a mirror that reflects it. Saya undang Mas Arif sekarang, Arif Zulkifli ya. Now we are connected. Hey, Azul. Yang membedakan saya dan Arif, yang menyamakan saya dan Arif malam ini adalah sejak waktu kita bertemu, kita sama-sama tidak memerlukan kacamata untuk membaca hal-hal yang kecil di sini. Sekarang kita berdua pada pakai kacamata. Rif, semuanya sehat? Alhamdulillah. Ini udah bulan kedua nih kita. Udah bulan kedua, bener. Sekarang
kalau istilahnya di panggung kan the floor is yours ya. Kalau istilah di IG live gini katanya the screen is yours. Screen Jadi is mine. silakan mau cerita, mau nyanyi, mau baca puisi, mau ngapain kayak lo. Oke, thank you Handri. Selamat malam teman-teman semuanya. Banyak sekali nih yang nonton ya. Luar Iya loh, biasa. ada 91 juta loh. Ya. Popularitas Handri itu nggak pernah surut memang. Karena ada Azul. Jadi gue mau cerita ini. Beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu tuh gue baca satu posting ya di Twitter, seorang ibu yang menulis kira-kira begini. Sudah beberapa hari belakangan ini saya sering melihat ada seorang anak perempuan main handphone di depan rumah saya, persis di luar pagar. Dia bilang gitu. Saya bertanya-tanya, ini ngapain anak ini main handphone di depan rumah saya ya? Tapi saya biarin. Lalu beberapa hari berikutnya dia datang lagi, dia rajin datang, tapi hari berikutnya dia datang dengan membawa buku pelajaran. Tahu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anak ini sekolah online rupanya. Karena proses karantina PSBB ini, dan dia memanfaatkan bocoran wifi dari rumah si ibu. Nah, gitu. Lalu ibu tuh bilang, saya biasanya mengganti password wifi saya secara berkala, tapi hari ini saya memutuskan untuk tidak mengganti password wifi saya. Waduh, itu viral, meskipun nggak viral banget, tapi lumayan banyak yang share dan retweet, dan menurut saya menyentuh. Hari-hari ini Andri, gue ngelihat di saat kita disiplin lah, banyak orang di Jakarta, di Indonesia disiplin dengan PSBB begitu. Tapi sebetulnya kan kita nggak pernah tahu persis apa yang terjadi setelah ini gitu. Apa yang terjadi besok, apa yang terjadi 1 jam lagi. Para ahli membuat banyak permodelan matematika untuk mengukur kapan kira-kira pandemi ini akan berakhir, gitu kan? Tapi selalu saja permodelan-permodelan semacam itu terbuka terhadap kritik dan terbuka terhadap revisi. Gue ingat misalnya di awal-awal kita PSBB, majalah Tempo itu menulis tentang kacau balaunya penanganan PSBB dan mengutip satu permodelan matematik yang dibikin oleh para ahli dari ITB yang mengatakan bahwa ini akan mencapai puncaknya pada Mei, lalu Juni sudah bisa normal lagi, kira-kira begitu. Tapi ketika majalah Tempo terbit, kira-kira beberapa hari kemudian setelah ahli-ahli itu diwawancarain, permodelan itu mengubah dan merevisi. Bukan Juni sebetulnya, tapi September gitu. Jadi sebetulnya kita nggak pernah exactly tahu apa yang terjadi. Kita cuma jalanin aja. Nah pas PSBB ini gue lagi banyak waktu nih untuk buka lagi buku-buku lama, mungkin buku-buku yang gue beli atau gue dikasih dan belum sempat gue baca. Dan salah satu yang gue baca itu adalah novel panjangnya Murakami, ya, yang judulnya 1984 atau bisa juga dibaca sebagai 1Q84. Di chapter awal sekali dari Haruki Murakami itu si tokoh yang namanya Omame bercerita tentang satu kejadian di Cekoslowakia, di mana orang-orang berkumpul pada tahun 1926 di sebuah kafe, minum bir dan bergembira karena merayakan satu masa di mana mereka sudah bebas dari penjajahan panjang dari Wangsa Habsburg. Jadi Perang Dunia I sudah lama lewat, tapi harus diingat bahwa orang Ceko waktu itu masih dijajah oleh satu kerajaan lah kira-kira begitu ya, namanya Wangsa Habsburg. Gue mau bacain ya, gue bacain sedikit dari
Oumami membayangkan Cekoslowakia pada 1926. Perang Dunia I telah berakhir. Akhirnya negeri itu bebas dari penjajahan Wangsa Habsburg. Rakyat minum bir pleasant di kafe, membuat senapan mesin ringan yang keren, menikmati zaman damai yang singkat di Eropa Tengah. 2 tahun sebelumnya, Franz Kafka meninggal dunia dalam kemiskinan. Tak lama kemudian Hitler muncul entah mana dan melahap negeri nan indah dan apik itu dalam sekejap. Tetapi pada 1926, tak seorang pun tahu akan hal itu. Barangkali soal terpenting yang ditunjukkan sejarah adalah pada saat itu tak seorang pun tahu apa yang terjadi. Sambil mendengarkan musik, Oumami membayangkan angin segar yang berembus di padang Bohemia dan memikirkan pergantian sejarah. Murakami mau bilang sebetulnya begini, Anda bayangkan ya, orang tuh lagi gembira menikmati kebebasan setelah mereka dijajah, lalu membayangkan Kafka adalah seorang penulis Ceko yang terkenal, yang meninggal dengan sangat pedih karena dia sakit TBC, dan tulisan-tulisannya tidak pernah dipublikasikan. Jadi dia ketika dia menjelang meninggal, dia menitipkan tulisan-tulisannya kepada seorang sahabat dan mengatakan bahwa bakar tulisan-tulisan saya ini, novel-novel saya, karena saya minder. Kira-kira gitu, dia rendah diri. Teman-temannya itu berkhianat, dia tidak membakar dan malah mempublikasikannya, dan sampai sekarang kita mengenal Kafka. Jadi pada 26 ketika orang berkumpul di kafe dan dengan prihatin membayangkan Kafka yang meninggal 2 tahun sebelumnya, saya membayangkan barangkali dialognya adalah kasihan ya Kafka nggak bisa menikmati kebebasan seperti yang sekarang kita rasakan. Mereka tidak pernah sadar bahwa hanya beberapa tahun kemudian mereka dilanda Perang Dunia Kedua, dilibas oleh pasukan Jerman, dan saya bayangkan barangkali kafe tempat mereka berkumpul itu juga lumat. Yeah. Jadi orang yang berkumpul pada hari atau malam itu tidak pernah tahu apa yang terjadi. Nah, ibu yang memasang status di Twitternya, menurut gue dia ngajarin satu hal yang penting, yaitu kalau mau berbuat baik, lakukan sekarang. Jangan nunggu besok, jangan nunggu nanti-nanti. Gue tentu saja nggak mau bilang bahwa gue menolak perencanaan, gue menolak proyeksi positif, gitu nggak. Gue nggak mau bilang itu. Ya kan? Gue mau bilang bahwa apapun bisa terjadi kepada kita di era yang seperti sekarang ini. Gue barangkali bisa sharing satu pengalaman, Indri. Ini gue alamin sendiri nih. Waktu terjadi bom Kuningan, mungkin masih ingat tuh di awal tahun 2000-an. Ada 2 bom, satu bom Marriott, yang kedua adalah bom di depan kedutaan besar Australia. Australia, ya. Nah, yang gue mau cerita adalah yang bom di depan kedutaan Australia. Waktu itu gue lagi ada di sekitar Jakarta Pusat dan mendengar cerita itu, dan secara jurnalistik naluri gue mengatakan gue harus ke rumah sakit, gitu. Gue harus ke rumah sakit. Teman-teman yang lain pergi ke lokasi gue, tapi gue pergi ke rumah sakit. Kira-kira 1-2 jam setelah bom itu, dan gue langsung pergi ke kamar mayat, gitu. Gue duduk aja di situ tuh, nggak berpretensi jadi wartawan, tidak berpretensi mau wawancara orang, gitu. Gue cuma duduk saja. Lalu datang serombongan orang, saya bayangkan adalah sebuah keluarga, ada ibu, ada bapak. Lalu ada anak-anak muda yang ternyata adalah teman dari seseorang yang hilang akibat peristiwa itu. Dia duduk di antara gue tuh di ruang-ruang depan-depan kamar mayat itu. Si ibu dan si bapak tentu was-was gitu, mencari seseorang yang hilang. Jadi anaknya adalah kurir yang bekerja di sebuah bank yang setelah beberapa jam tidak ada kabar gitu. Jadi teleponnya mati, nggak bisa dikontak. Lalu ibu itu menghubungi teman-temannya, dan si ibu dan keluarga beserta keluarga itu kemudian bersama teman-teman tadi datang ke kamar mayat untuk ngecek gitu ya. Wajar banget gitu. Itu suasananya nggak ada suasana sedih. Si ibu juga masih optimis.
Si teman-teman juga Hmm. masih ketawa-ketawa gitu nyeritain pengalaman dia Hmm. tentang apa yang terjadi baru saja. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lalu kemudian dokter memanggil keluarga itu untuk mengidentifikasikan barangkali ada dari jenazah yang ditemukan oleh tim yang diidentifikasi merupakan keluarga mereka atau anak yang dimaksud. Satu masuk, dua masuk, lalu sebentar mereka keluar dengan wajah yang 180 derajat berubah dengan Berbeda. ketika beberapa menit sebelumnya mereka masih bercanda-bercanda. Mereka saling mencocokkan data satu sama lain. Betul kan dia pakai sepatu itu? Kakinya ada tanda ini kan, ada bekas luka kan? Betul kan celananya warna itu? Dan hanya dalam beberapa menit pecahlah tangis di ruang tunggu kamar mayat itu. Gua ngelihat ini barangkali yang disebut dengan Murakami sebagai perubahan yang begitu cepat yang nggak pernah bisa dibayangkan oleh mereka yang melakukannya. Ayu Utami menggambarkan suasana kayak begini tuh dengan sangat bagus. Gua nggak pernah lupa dalam novel yang pertama Saman. Sama. Bagaikan seseorang yang ya, Ayu Utami menulis, bagaikan seseorang yang memakan buah duku dan tergigit bijinya. Jadi batas antara manis dan pahit itu nggak ada bedanya, Dri. Gak ada Benar-benar bedanya. cepat sekali. Jadi dia kan kita pasti sudah pernah mengalami itu ya. Right, Makan right. duku gitu, asik, manis, terus tak kegigit bijinya dan itu pahitnya minta ampun. Jadi benar-benar sebuah peralihan yang nggak bisa kita duga. Nah, Iya, COVID ini gue juga lihat gitu. Sorry gue ikutan. COVID ini juga gitu kan. uh, Artinya tanggal 13 itu gue masih duduk bareng teman-teman ngobrol. Kemudian 14-nya gue bilang gue mulai nggak keluar dulu deh. 2 minggu deh ngelihat kondisinya. Nah, sampai sekarang nggak keluar-keluar. ya, sampai sekarang. Tapi ada hikmahnya Tipis kami banget bikin kan. acara ini kan. Terus, 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 Itulah Rip. kira-kira. Jadi ya itu. Jadi eh, mungkin ya posisi moral dan posisi mental kita hari ini adalah eh, relax kali ya, barangkali ya kalau boleh ngasih tips sedikit gitu. Relax dalam pengertian nggak usah terlalu cemas, tapi juga jangan tidak cemas. Nggak usah Iya. terlalu optimis, tapi juga jangan terlalu pesimis gitu. Jadi mencoba untuk eh, bersiap atas segala kemungkinan. Bikin proyeksi tentu saja bagus lah, bikin perencanaan Andri jagonya gitu kan. Tapi ya itu ternyata kita nggak bisa precisely menemukan kenyataan itu seperti yang kita bayangkan gitu ya. Dan Murakami itu Dan kalau mau berbuat mengajarkan dan banget. kalau mau berbuat baik, Baik, nggak usah nunggu-nunggu gitu. nggak usah nunggu, Langsung lakukan aja. aja gitu. Yang kecil-kecil lah, apa kayak ngasih tips Gojek atau apa gitu yang bisa kita lakukan sekarang, hari ini, detik ini, lakukan. Kita Ya, nggak tahu besok apa yang terjadi. ya. Gitu, Ndri. Thank you, Rip. Wah, keren, Thank you, asik. thank you. Teman-teman, mudah-mudahan ada gunanya ya obrolan saya sama Arif malam ini. Dan karena kita berdua juga sama-sama fansnya Kareda, kita ingin menunggu Baret ya? Kareda. Katanya sih dia tahu Yes. lagu yang lo demen, jadi dia akan bawain. Oh, pasti. Jadi Asik. lo offin dulu, lo offin dulu, terus Siap. gue panggil Reda ya. Thank you, Rip. Yuk, thank you. Thank you, Ndri. Bye. Kita akan lanjutkan dengan lullaby seperti biasa. Hai Kak. Buongiorno, buonasera, Buonasera, buonasera. buonasera. Kita punya lagu apa nih malam ini? Ada lagu, karena ini adalah Mother's Day, jadi mau nyanyi lagu Kasih Ibu yang zaman kita SD dulu. Terus Oke, ada oke, oke. ya, terus ada satu lagu buat Kakak Arif. Lalu ada apa ya? Ada cadangan ada Smile-nya Charlie Chaplin. Nah, itu juga oke. Mainkan Kak. Mainkan. Nih Ya, kasih Happy dulu ya. Mother's Day ya ini ya. Happy Mother's Ya, Day ya. buat ibu-ibu. Atau buat ini dulu ya, Kak Arif dulu apa ya?
sama aja lah. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Happy Mother's Day. Nah, ini buat Kak Azul nih. Pasir dalam gelas waktu menghambur ke dalam plasmaku, lalu di sana tersusun guru dan mungkin oase, tempat terakhir burung-burung. Pasir dalam gelas waktu menghambur ke dalam plasmaku, lalu di sana terkubur guru dan mungkin oase, tempat terakhir burung-burung. Na na na, da na na na, da na na na, da na na na, da na na na. Yeay. Gue udah lama bener gak dengerin lu nyanyi lagu itu tuh. Ah, iya, udah. Itu lagunya Kakak Arif. Nah ini Smile ini Udah waktu apa itu dinyanyiin satu? Junita. Dan dinyanyiin Junita pakai Oh, piano. Sekarang kita dengerin Kak Reda nyanyiin pakai gitar. smile, smile, though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile, so pain, sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find your life is still worthwhile if you just smile.
Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of trying? You find that love is still worthwhile if you just smile. If you just smile. Banyak nih lagunya malam ini nih kita kayaknya masih tanggung mau udahan +1 kali ya, boleh ya? Jadi kita boleh berapa lama ini? Satu lagu lagi kayaknya masih boleh lah, udah tanggung malam ini minggu malam. Oh iya iya iya. Rows and flows of angel hair, an ice cream castle in the air, fairy canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds, no, at all. Moons and Junes and fairies will, the dizzy dancing where you feel, as every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. You leave them laughing when you go, and if you care, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love illusions I recall. I really don't know love at all. Tears and fears and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds, I've looked at life that way. But now old friends are acting strange. They say there has, they say I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. I've looked at life from both sides now, from win and lose, and still somehow it's life illusions I recall. I really don't know life at all. Don't know life at all. Message yang sangat simpel hari ini teman-teman, jangan takut berpikir berbeda, kita harus menemukan cara belajar yang baru, jangan ikutin yang terus yang lama-lama aja. Terus dari Azul tadi yang jelek banget dari gue adalah cerita tentang ibu yang biarin wifi-nya dipakai orang, dan itu menurut gue keren banget. Kalau mau berbuat baik, lakukan sekarang, gak usah nunggu. Dan
Banget we tuh, Bu. never know You never know. kapan ininya. Jadi just do the best that we can. Thank you. Arif Thank Zulkifli, you. Reda Gaudiamo, Handri Satriago, out. Arrivederci. Arrivederci.